kita mengenal banyak jenis bilangan. Nah, paling sederhana itu adalah yang namanya bilangan asli. Nah, ini tentunya sudah kita pelajari waktu kita di SD ya. Bilangan asli itu mulai dari angka 1. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Tapi hanya bilangan-bilangan bulat aja, tidak termasuk pecahan. Nah, kemudian lebih besar dari bilangan asli itu adalah bilangan cacah. Nah, bedanya apa sih dengan bilangan asli? Ya, jadi bilangan cacah ini sama aja sebenarnya isinya dengan bilangan asli gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 tapi ditambah dengan angka 0. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sebenarnya isinya sama nih seperti bilangan asli dan bilangan cacah. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 0 juga ditambah bilangan bulat yang negatif. Jadi misalkan kita punya min 4, punya min 3, punya min 2, punya min 1. Jadi bilangan bulat semua nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 0, min 4, min 3, min 2, min 1 itu termasuk bilangan bulat. Bilangan cacah berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional tuh ya semua bilangan bulat termasuk dalam bilangan rasional. Nah, tapi bilangan rasional itu nanti kita akan ditambahkan dengan pecahan. Contoh pecahan itu berapa sih? Setengah gitu ya. Ini bilangan rasional gitu ya. Kemudian berapa lagi? Sepertiga. Nah, ini bilangan rasional gitu. Atau juga bisa juga desimal. Nah, tapi dengan syarat desimalnya ini harus bisa menjadi pecahan. Contoh 0,25. Nah, ini bisa menjadi 1/4 gitu ya. Maka 0,25 itu termasuk pada bilangan rasional. Contoh lagi apa ya? Misalkan 0,40. Nah, 0,40 ini bisa jadi berapa? 2/5 gitu ya. Nah, ini adalah bilangan rasional. Atau juga bisa juga bilangan akar. Nah, cuma syaratnya mesti bisa keluar dari akar. Contohnya kita punya akar 4. Nah, ini bilangan rasional. Dia bisa menjadi 2. Oke ya. Nah, seperti itu bilangan rasional. Tetap 4, 3, 2, 1, dan 1, 2, 3 itu tetap termasuk pada bilangan rasional. Nah, ada juga yang namanya bilangan irasional. Nah, kebalikan dari bilangan rasional. Kalau irasional itu bilangan yang sebenarnya ya agak mustahil sebenarnya dipikirkan. Nah, itu adalah desimal yang tidak bisa jadi pecahan. Nah, ini tidak bisa jadi pecahan nih desimalnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kakak punya 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 3, 4, 7. Ya, pokoknya campur-campur deh. Nah, ini tidak bisa jadi desimal gitu ya. Tidak bisa jadi pecahan. Ini adalah bilangan irasional. Contoh lain adalah bilangan pi. Nah, bilangan pi itu sebetulnya bukan 3,14 saja ya. Tapi panjang 3,14. Berapa lagi nih? 2, 3, 7, 8, nah, terus panjang sekali, nggak habis-habis. Jadi kalau dibagi nggak habis-habis gitu ya. Atau juga bisa juga bilangan akar, tapi bilangan akar yang tidak bisa keluar dari akar. Contoh akar 3. Wah, akar 3 tuh berapa sih? Gitu ya. Nah, ini termasuk bilangan irasional. Nah, satu lagi ada desimal yang berulang. Desimal berulang tuh contohnya misalkan 0,6666 terus. Nah, teman-teman ingat ini bisa jadi berapa? Bisa jadi 2/3 ya. Waktu kita belajar di SD mungkin pernah belajar yang seperti ini. Itu artinya desimal berulang. Atau 0,1211212 terus. Nah, ini berulang terus. Nah, nanti ini bisa menjadi pecahan. Caranya gimana? Nanti tonton video kakak tentang pecahan. Oke ya. Nah, semuanya ini bilangan irasional. Nah, jadi semuanya ini bilangan irasional dan juga bilangan rasional, bilangan rasional, semua ya. Itu kita bilang bilangan real. Bilangan yang asli, yang ada, yang bisa mungkin tidak terbayangkan, tapi bisa diwujud nyatakan, gitu ya. Misalnya kayak akar gimana, mau wujud nyatakannya? Bisa, nanti ada caranya. Ya. Tapi ada juga bilangan yang tidak bisa diwujud nyatakan. Itu namanya adalah bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu bilangan yang terdiri dengan komposisi akar -1. Nah, biasanya ditulis dengan lambang I, gitu ya, imajiner. Ya, akar -1, akar -3, gitu ya, akar -3, akar -4. Nah, ini semua adalah bilangan imajiner, gitu ya. Nah, bisa juga nanti kita membuat yang namanya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu adalah bilangan imajiner dicampur dengan bilangan yang realnya. Nah, apakah kita belajar ini semua di kelas 7? Ya, tidak. Ini hanya pengantar kakak kalau ternyata ada banyak jenis bilangan. Nanti pada kelas 7 kita akan belajar bilangan bulat pertama kali. Nanti juga akan belajar pecahan. Nah, itu bilangan rasional kita akan belajar. Nanti di tingkat selanjutnya kita akan belajar akar dan sebagainya. Oke ya.
Kita lanjut ya. Nah, ini rangkumannya sekilas. Jadi bilangan asli itu dari 1 ya, bilangan cacat dari 0, bilangan bulat dari min sampai seterusnya, bilangan rasional semua ditambah pecahan dan desimal yang bisa jadi pecahan. Nah, bilangan rasional itu desimal yang tak berujung gitu ya, akar, pi gitu ya. Oke, semuanya termasuk bilangan real. Oke. Nah, nanti biasanya kita akan bertemu dengan yang namanya istilah-istilah yang lain, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, bilangan ganjil dan bilangan genap itu sebenarnya adalah bagian dari bilangan bulat. Kalau ganjil itu adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya apa ya? Misalnya 3. Nah, 3 kalau dibagi 2, nah itu adalah 1, tapi masih punya sisa 1. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan genap berarti bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Ini kakak ada salah nih. Ini berarti harusnya habis. Gitu ya, berarti nggak ada sisa. Contohnya misalkan kakak punya 4, atau kakak punya min 4. Kakak punya min 4 dibagi 2, maka ini hasilnya adalah min 2. Sisanya tidak ada ya. Sisanya 0. Maka dia termasuk bilangan genap. Nah, nanti bisa aja ada soal tertentu, tapi kakak nggak bahas di sini. Kadang-kadang di awal-awal guru kalian suka bertanya nih, kalau misalkan bilangan ganjil ditambah bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya apa nih gitu ya. Genap tambah ganjil pasti jadi ganjil gitu ya. Kalau genap dikali dengan genap, hasilnya berapa nih? Genap apa ganjil? Nah, itu kan bingung ya, nebak-nebak ya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini gampang banget. Kalian ya pikirin aja satu bilangan ganjil. Contoh misalnya ya. Misalkan kakak ditanya, kalau genap ditambah ganjil dikurang genap ditambah genap lagi, hasilnya genap apa ganjil? Ya kita masukin aja 4 tambah 3 gitu kan, kurang 4 tambah 4. Boleh dong. Nah, jadi kita bisa dapat nih. Hasilnya adalah berapa nih? 7 ya. Nah, 7 itu adalah bilangan ganjil. Ya udah, berarti hasilnya adalah ganjil. Ya, gampang. Nah, nanti kita juga akan banyak bertemu dengan yang namanya bilangan prima dan bilangan komposit. Ingat-ingat nih ya, nanti kita akan kepake nih di himpunan kepake, di kelas 8 kepake, dan seterusnya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya, angka 2. 2 bisa dibagi 3? Nggak bisa. Dibagi 4? Nggak bisa. Dia hanya bisa dibagi oleh 2 dan bisa dibagi oleh 1. Gitu ya. Atau kita punya angka berapa? 11. 11 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3? Nggak bisa. Gitu ya. Dibagi 4? Nggak bisa. Gitu ya. Hanya bisa dibagi 11 dan hanya bisa dibagi oleh 1. Oke. Nah, kalau bilangan komposit ini adalah lawannya. Nah, ini lawannya nih dari bilangan prima gitu ya. Berarti ya selain bilangan selain bilangan prima gitu. Tapi dia harus memiliki 2 buah faktor prima. Jadi angka 1 tidak termasuk. Maka bilangan komposit akan mulai dari angka 4. 4, 6, 8, berapa lagi? 9 bisa gitu ya. Terus 11 nggak bisa, 10 bisa, 12 bisa. Nah, ini adalah bilangan komposit. Oke ya. Gampang ya. Jadi ini hanya pengantar tentang bilangan.